Nanti insya Allah akan saya cantumkan juga di kolom deskripsi untuk persyaratan membuat affidavit. Assalamualaikum, selamat malam, jumpa lagi sama saya Malades. Alhamdulillah, hari ini hari Rabu, jam 9:05. Jadi hari ini itu saya mau share ini maksudnya saya itu mau kirim dokumen untuk perpanjang affidavit anak. Jadi buat yang nikah sama orang Jepang, kalau misalkan yang sudah memiliki affidavit gitu, terus habis masa berlakunya kan sesuai dengan paspor anak tuh. Kalau misalkan si anaknya itu paspornya yang paspor Jepang ya, bukan paspor Indonesia, itu kita harus perpanjang affidavit gitu. Jadi kebetulan si Miku ini atau anak saya ini tidak memiliki paspor Indonesia, jadi saya lebih memilih untuk membuat affidavit gitu. Jadi affidavit ini tuh kayak kartu status ganda gitu, Indonesia dan Jepang gitu. Dan hari ini saya tuh sudah menyiapkan dokumennya yang akan dikirim besok nih minasang. Mungkin ya ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang mau perpanjang affidavit atau mau bikin baru. Jadi ini sebetulnya perpanjang sama bikin baru tuh langkah-langkahnya sama gitu. Dan di sini langsung aja minasang ya. Nanti akan saya lampirkan, saya cantumkan di kolom deskripsi buat teman-teman yang nggak tahu untuk webnya atau websitenya imigrasi Indonesia yang di Tokyo itu. Nanti pokoknya akan saya cantumkan. Jadi saya sebelumnya itu udah riset duluan gitu, cari di website gimana caranya untuk memperpanjang affidavit kalau misalkan kita di Jepang. Karena sebelumnya dulu itu saya bikin affidavitnya itu pas saya tinggal di Indonesia gitu. Dan kebetulan sekarang itu paspornya Miku kan baru kemarin diperpanjang waktu beberapa bulan yang lalu. Dan kebetulan saya tuh belum memperpanjang affidavitnya. Jadi kalau misalkan anak kita itu memiliki paspor Indonesia atau affidavit gitu ya, jadi kalau pas kita pulang ke Indonesia itu tidak akan dikenakan biaya VOA ya. Kan katanya sekarang VOA kalau nggak salah bayar. Jadi kalau kita punya paspor Indonesia atau affidavit itu tidak dikenakan biaya. Tapi kalau misalkan anak kita itu tidak memiliki affidavit atau paspor Indonesia, itu akan dikenakan biaya VOA gitu minasang. Dan ini persyaratannya ya. Nanti insya Allah akan saya cantumkan juga di kolom deskripsi untuk persyaratan membuat affidavit. Ini persyaratannya yang sudah saya print dari websitenya imigrasi KBRI Tokyo. Di sini itu nih, Masya Allah. Di sini itu nanti diisi, ini yang pokoknya versi bahasa Indonesia, jadi kalian juga nggak bakalan bingung ngisinya karena di sini juga gampang banget. Di sini tuh kayak nama anak sesuai akte kelahiran, terus tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat yang di Jepangnya, gitu, nomor telepon, terus nomor paspor asing anaknya, terus masa berlakunya si paspor anak ini, terus nama orang tua sesuai dengan akte
sama ya, terus kayak kewarganegaraan kedua orang tuanya, terus status perkawinan orang tua. Nah terus, nah di sini nih persyaratannya itu ada 8 minasan. Sekarang langsung saya bacakan aja ya. 1. Fotokopi akte kelahiran anak dari catatan sipil atau surat bukti pencatatan kelahiran dari konsuler KBRI atau KJRI. Ini untuk fotokopi akte kelahiran anak yang dari catatan sipil ini tuh, misalkan kayak saya tuh kan dulu melahirkan anak saya itu kan di Jakarta. Jadi otomatis kan punya akte kelahiran ya, pokoknya yang lahirnya di Indonesia gitu, itu akte kelahirannya difotokopi. Kalau misalkan lahirnya di Jepang, kalian itu harus mendaftarkan kelahiran anak kita itu di KBRI. Jadi nih ada formnya, formulir pelaporan kelahiran. Jadi buat minasang teman-teman ya yang belum tahu, kalau misalkan kita melahirkan anak di Jepang itu kita harus lapor ya ke KBRI, ke imigrasi KBRI Tokyo atau Osaka. Itu kita lapor gitu kalau kita itu udah melahirkan, maksudnya kita udah punya anak. Di sini tuh dijelaskan semuanya apa aja yang harus saya isi gitu. Semuanya ini pakai bahasa Indonesia ya minasang. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Di sini tuh ada nomor 1 data bayi, kedua data ibu, ketiga data ayah, keempat itu pelapor, dan kelima itu saksi. Kalau untuk yang perihal formulir pelaporan kelahiran ini jujur saya belum pernah ya, karena kan saya melahirkannya itu kan di Indonesia. Jadi kalau untuk ini detailnya mungkin kalian bisa tanya langsung ke imigrasi KBRI Tokyo atau KBRI Osaka ya. Dan di sini itu semuanya tuh menurut saya tuh nggak susah sih, ini soalnya ya gampang gitu. Jadi kalau misalkan kalian udah download atau copy itu ya menurut saya gampang gitu, isinya nggak serumit itulah gitu. Lanjut untuk poin yang nomor 2, itu fotokopi akte perkawinan atau buku nikah atau akte perceraian orang tua dari Indonesia atau KBRI atau KJRI. Jadi karena saya itu nggak punya akte perkawinan, saya punyanya buku nikah, jadi saya fotokopinya tuh yang buku nikah aja minasang, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Terus yang ketiga itu fotokopi paspor asing anak. Jadi fotokopi paspor anak kita itu kopi, terus pas foto atau foto terbaru berwarna itu ukuran 3 cm kali 4 cm, itu 4 lembar. Terus fotokopi paspor kedua orang tua yang masih berlaku, itu yang nomor 5. Nomor 6-nya fotokopi Zario card yang masih berlaku bagian depan dan belakang. Ini untuk nomor 6 itu saya udah tanya ke imigrasi KBRI Tokyo, karena anak saya itu kan nggak punya Zario kado. Itu tuh maksudnya si anak atau orang tua, kata imigrasi itu bilangnya orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya si pihak ibu orang Indonesia berarti ya ibunya, kalau misalkan bapaknya orang Indonesia ya bapaknya gitu. Jadi perwakilan ya. Terus untuk yang ke-7 itu biayanya 3.700 yen. Kirim dengan Genking Kakitome. Jadi dikirim sama Genking Kakitome. Jadi nanti pada saat lewat kantor pos itu kita bilang ini biaya pakai Genking Kakitome. Ini juga karena saya baru pertama kali, jadi besok itu ini nggak tahu nih ya, nanti pokoknya akan saya share lagi kelanjutan yang untuk poin nomor 7. Terus yang ke-8 itu letterpack merah
yang 520 yen itu untuk mengirimkan affidavit yang sudah jadi gitu minasan. Nah nih mana ya, untuk fotonya kalau anak saya itu nih tuh, ini fotonya udah saya cetak 4. Ini cukup lumayan mahal ya, 4 lembar aja 1.600 yen, mahal ya, tapi yang gimana ya, orang namanya penting butuh. Terus tadi nih, ini letter packnya seperti ini. Jadi ini yang bagian atas yang tuh itu, yang tuh pokoknya yang saya tutupin karena ini alamat rumah ya minasan, mohon maaf ini saya tutup. Ini tuh diisi, jadi nanti bagian form yang di bawahnya itu bagian pihak imigrasi yang bakalan ngisi. Jadi yang di atas itu kita isi alamatnya, nomor teleponnya dengan benar ya. Nanti itu ini dimasukin ke itu apa, bisa amplop atau bisa pakai letter pack lagi gitu, nggak masalah. Jadi ini dokumennya udah saya kumpulin semuanya jadi satu, jadi besok itu tinggal dikirim minasan gitu. Jadi sebetulnya nggak harus pakai agent untuk memperpanjang affidavit. Ini mudah banget, kalian bisa mandiri atau bisa sendiri. Yang penting kalian bisa nanya sama pihak imigrasinya, bisa by email atau WhatsApp. Kemarin saya coba udah di save ya nomor WhatsAppnya, tapi tuh nggak bisa gitu. Jadi saya komunikasinya by email. Alhamdulillah sih cepet banget penanganannya, itu cepet lah menurut saya tuh. Jadi itu minasan, semoga bermanfaat buat teman-teman yang mau memperpanjang affidavit yang udah punya anak ya gitu minasan. Jadi kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung aja komen. Insya Allah kalau misalkan ada waktu, insya Allah akan saya bantu balas, akan saya bantu share langkah-langkahnya. Tapi insya Allah ini sudah mewakili gitu penjelasan, karena menurut saya tuh ini mudah banget, nggak ribet gitu minasan. Jadi sekali lagi terima kasih banyak, semoga bermanfaat ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, sampai jumpa lagi.